Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Neti Merdiati. Saya adalah dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Spesialisasi saya adalah mengajar ilmu psikologi, tepatnya psikologi industri organisasi atau lebih dikenal dengan PIO. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya, yaitu teknik pembelajaran partisipatif atau participative teaching learning, yaitu metode pembelajaran yang sangat efektif dengan melibatkan mahasiswa dalam menyusun, menilai, dan melaksanakan pembelajaran. Sedangkan bentuk dan metode pembelajaran adalah secara luring. Di kesempatan ini pun saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan dan RPS, namun secara singkat saja. Dalam kontrak perkuliahan dibahas tentang aturan dan tugas perkuliahan yang kemudian disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa yang diwakili oleh ketua kelas. Dalam RPS mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, 14 pertemuan perkuliahan dilakukan secara luring, kemudian UTS di pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-15, saya mengundang praktisi untuk memberikan webinar. Diharapkan dengan kehadiran praktisi, mahasiswa lebih memahami kondisi industri secara langsung yang terkait dengan mata kuliah PIO ini. Kemudian di pertemuan ke-16 dilakukan UAS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diberikan tugas secara tertulis dan presentasi review jurnal sesuai dengan topik yang ada dalam RPS. Tugas ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki pengkayaan ilmu berdasarkan riset-riset terkini yang terjadi dalam dunia industri melalui penelitian-penelitian dari jurnal yang terindeks secara nasional ataupun secara internasional. Bentuk dan kriteria penilaian adalah pada ketepatan dan penguasaan serta kemampuan mahasiswa menjawab pertanyaan secara lisan ataupun secara tertulis. Indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan dan ruang lingkup mata kuliah PIO beserta perkembangannya. Referensi untuk mata kuliah PIO ini mempergunakan buku-buku utama dan pendukung, di mana buku ini disepakati secara bersama antara dosen dan koordinator mata kuliah. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mahasiswa pada mata kuliah PIO ini di pertemuan ke-6 tentang keterlekatan karyawan dan organisasi atau lebih dikenal dengan Employee Engagement and Organization secara luring atau tatap muka. Terima kasih. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan kembali ke kuliah sesuai dengan RPS, bahwa hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6, akan membahas tentang engagement atau employee engagement di dalam perusahaan. Tadi Ibu sudah mengabsen kalian, dan hari ini sesuai dengan jadwal dan tugas yang sudah kita sepakati, bahwa hari ini teman-teman kalian akan presentasi tentang employee engagement ini. Diharapkan kalian nanti mengajukan pertanyaan dan nanti oleh Ibu akan dijelaskan kembali lebih detail dan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekannya lebih lengkap, melengkapi dari jawaban teman-temannya pada waktu presentasi. Baik, kita mulai. Silakan yang bertugas hari ini untuk presentasi untuk maju ke depan. Mempresentasikan mengenai keterlambatan pegawai dalam organisasi. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan diri dulu. Nama saya Salat Krial. Saya Fani Fazrina. Saya Nurul Jolina. Dan saya Kalis Bimo. Tingkat keterikatan atau rasa keterikatan emosional antara pegawai dan organisasi tempat mereka bekerja. Hal ini mencakup rasa keterikatan, identitas, dan loyalitas yang dirasakan oleh pegawai terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Keterikatan pegawai yang tinggi biasanya ditandai dengan kepuasan kerja yang tinggi, motivasi kerja yang kuat, dan komitmen untuk berkontribusi secara aktif untuk mencapai tujuan organisasi. Perusahaan mulai menawarkan insentif tambahan
seperti bonus dan program pelatihan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang terampil. Setelah program berakhir, persaingan untuk mendapatkan karyawan terampil semakin sengit dan perusahaan-perusahaan terus berusaha menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan karyawan mereka. Pada tahun 1970-an, konsep keterikatan karyawan semakin berkembang dan perusahaan-perusahaan mulai menawarkan program-program insentif yang lebih luas seperti saham perusahaan, bonus berbasis kinerja, dan program penghargaan. Mencari peran serta tanggung jawabnya di dalam organisasi. Lalu yang kedua ada tahap pembelajaran. Di sini karyawan biasanya masuk ke 2 tahun, jadi 1 tahun yang eksplorasi atau pengenalan, adaptasi. Yang kedua ini pembelajaran, di mana dia baru memulai mempelajari tugas dan tanggung jawabnya secara lebih spesifik, serta mulai berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan secara lebih intensif. Nah, pegawai juga mulai membangun jaringan hubungan dalam organisasi dan mencari kesempatan untuk berkembang dalam karir. Yang ketiga adalah kontribusi. Setelah 1 tahun, 2 tahun, nah ketiga ini di kontribusi ini biasanya dia punya cukup pengalaman, lalu dia mampu memberikan kontribusi secara aktif dalam tanggung jawab dan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, mereka juga mulai mencari ide-ide baru dan mencari cara meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan dengan mengatur sendiri konsekuensi berdasarkan evaluasi diri mereka. Contohnya itu seperti menetapkan tujuan spesifik tentang apa yang ingin kita selesaikan pada hari kerja. Lalu strategi manajemen diri ini tuh terdiri dari observasi diri, penetapan tujuan diri, isyarat diri, penghargaan diri, dan juga hukuman diri. Contohnya itu seperti menghargai diri sendiri setelah tujuan terkait pekerjaan tercapai. Yang ditanyakan? Mau tanya? Oke. Ya. Saya tanya, kan kemarin kita udah bahas itu ya, organization citizenship. Ada nggak hubungannya work engagement ini sama Organization citizenship. Ya. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Tania. Tania tadi bertanya apakah ada hubungan antara keterlibatan pegawai dengan citizenship organization. Jawabannya ada. Hubungannya sangat positif. Artinya jika employee engagement-nya tinggi, maka organization citizenship-nya juga tinggi. Kalau tadi kan baru dijelasin tentang self management ya. Kalau misalkan dari pegawai ke organisasi itu time managementnya gimana ya, cara ngatur waktunya? Menjawab pertanyaan dari Lukman, tadi cara mengatur waktu dalam self management. Ngatur waktu ya. Ya. Di sini ada beberapa langkah yang saya temukan. Itu yang pertama, mungkin kita dapat menyusun daftar tugas atau membuat jadwal yang harus kita kerjakan. Dengan itu kita bisa lihat nih prioritasnya, mana yang paling penting, mana yang maksudnya yang di bawah maksudnya. Nah, setelah itu kita melihat jadwalnya, deadline-nya, ya kan, mana yang paling utama, deadline paling cepat dikumpulkan, baru kita kerjain. Jadi kita memprioritaskannya dulu. Lalu kita dapat lebih fokus dengan pekerjaan kita gitu. Oke, bahas dari itu. Dengan itu dari kelompok 9, tadi kan di situ ada tahap-tahap ya, bulan ya, di sini kan ada tahap-tahapan. Nah, terus kalau misalnya di situ ada tahap pembelajaran, tapi bagaimana ya kalau misalnya karyawan baru di suatu perusahaan atau organisasi, tapi karyawan tersebut tidak diberikan pembelajaran dengan baik oleh senior atau disuruh untuk belajar sendiri, dan ketika karyawan tersebut bertanya tidak direspon dengan baik menurut kelompok mengenai hal tersebut bagaimana? Bagus ya. Tadi kan biasanya mereka misalkan atasan juga masih arahan pembelajaran gitu. Kalau misalkan karyawan baru nggak diberikan pembelajaran dengan baik oleh senior atau atasannya, itu mungkin bisa menjadi penghalang bagi karyawan untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka di tempat kerja. Terus selain itu, tidak responsivan senior terhadap pertanyaan karyawan juga dapat memperburuk
situasi, dan ini juga membuat karyawan merasa tidak dihargai dan tidak diakui. Terus ada beberapa langkah juga yang dapat diambil oleh karyawan, kayak misalnya cari mentor lain. Nah, karyawan kan dapat mencari mentor lain di perusahaan atau di organisasi yang dapat membantu mereka belajar dan berkembang. Dan mentor ini bisa menjadi sumber dukungan dan motivasi bagi karyawan baru. Oke, sudah bisa diterima. Beberapa tahun terakhir ini makin menjadi agenda penting di dalam organisasi, organisasi laba ataupun nirlaba. Walaupun makin banyak dibicarakan dan dipikirkan terhadap pemahaman keterlekatan atau engagement ini, pemahaman ini masih beragam di setiap keilmuan, ya. Karena engagement ini adalah salah satu konsep yang diharapkan oleh organisasi bahwa karyawannya terikat atau engage. Konsep engage ini sama seperti konsep bagaimana seseorang mengikatkan dirinya pada pekerjaannya dan organisasinya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat mereka untuk terikat. Engagement adalah satu konsep yang melebihi daripada loyalitas, ya. Jadi setelah loyal, maka dia akan terikat kepada organisasinya. Aku hanya akan menambahkan beberapa saja, bahwa tadi latar belakang dari employee engagement diawali tadi oleh situasi ekonomi yang kemudian lahirlah sebuah teori tahun 1990. Ketika kita bicara tentang employee engagement, maka teori yang sangat dipakai oleh beberapa keilmuan adalah teori dari Kant ini tahun 90. Menurut Kant, keterlibatan ini menggambarkan suatu pemanfaatan diri katanya anggota organisasi untuk peran kerja dalam keterlibatan yang memperdayakan dan mengekspresikan diri secara fisik, ya. Tadi seperti Ibu jelaskan bahwa engagement ini meningkatkan dirinya pada organisasi sehingga si karyawan ini meningkatkan dan mengekspresikan dirinya secara emosional, secara kognitif dan secara afektif kepada pekerjaannya, ya. Nah, di sini bahwa ketika kita bicara engagement, maka kita juga akan bicara kepada karyawan yang disengagement. Karyawan yang disengagement adalah sebaliknya daripada engagement tadi, bahwa dia tidak meningkatkan dirinya pada organisasi dan dia juga menarik diri dan tidak membela organisasinya ketika organisasinya ini mengalami satu kendala. Ini menurut teorinya Kant. Kemudian banyak lagi teori yang muncul setelah Kant, yaitu teorinya Sauvelli dan Salanova di tahun 2002 mendefinisikan katanya keterlibatan ini sebagai keadaan pikiran yang positif, memuaskan, yang berhubungan dengan pekerjaan, ya. Jadi ketika kita engage pada perusahaan atau ketika kita engage pada pekerjaan, maka pada saat itu kita memiliki pikiran yang positif terhadap pekerjaan kita, ya. Secara logika saja, bagaimana kalian bisa meningkatkan diri pada sesuatu ketika kalian tidak memiliki pikiran yang positif terhadap sesuatu, ya. Pastinya pada saat kalian meningkatkan diri pada pekerjaan atau pada sesuatu, pada saat itu pikiran kita yang dipergunakan adalah pikiran yang positif. Kemudian menurut Sachs tahun 2006, definisinya hampir sama seperti Sauvelli, tetapi seperti Sauvelli, ya. Definisinya memperluas konstruksinya untuk memasukkan pekerjaan dan keterlibatan organisasi. Jadi menurut Sachs tahun 2006, bahwa ketika karyawan terlekat pada pekerjaannya, maka dengan secara langsung dia juga akan terikat atau terlekat dirinya pada organisasinya, ya. Kemudian ada lagi teorinya Massey and Snyder tahun 2008, katanya bahwa keterlibatan dapat dikonseptualisasikan sebagai sifat, keadaan, dan kecenderungan perilaku. Jadi engagement itu adalah sifat dan kecenderungan perilaku karyawan pada pekerjaannya dan kepada organisasinya. Ini menurut beberapa teori. Nah, apa sih pentingnya engagement ini untuk organisasi, sehingga engagement ini saat ini banyak diteliti oleh para pakar, ya, oleh para researchers, oleh organisasi. Sampai di organisasi ini ada program yang khusus menangani penanganan employee engagement, ya. Apa sih pentingnya?
mari kita lihat pentingnya engagement pada organisasi. Ketika karyawan meningkatkan dirinya pada organisasi, maka pada saat itu karyawan itu pasti akan bekerja maksimal untuk organisasi. Ya. Pada saat dia bekerja maksimal, pada saat itulah organisasi berkembang dengan baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Ya. Secara logika saja kita juga berpikir mungkin ya kalian juga bisa menganalogikan bahwa ketika di dalamnya diisi oleh orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh ya terlekat membela organisasinya ya, dan dia adalah karyawan yang sangat berdedikasi, pasti akan berpengaruh terhadap produktivitas. Apa saja produktivitas? Banyak ya, misalnya terhadap laba perusahaan, kepercayaan karyawan, kepercayaan customer, dan image atau brand image juga akan berkembang ketika organisasi itu memiliki karyawan yang terlekat atau engaged. Kemudian tadi seperti Ibu sampaikan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, mungkin kalian sering ya berhubungan dengan beberapa organisasi di mana karyawan-karyawannya itu adalah karyawan-karyawan yang terlekat. Ya. Banyak di Indonesia kalian bisa temui bank misalnya ya, perusahaan penerbangan atau nirlaba atau apapun yang karyawannya adalah karyawan engaged, maka pada saat dia melayani pelanggan, dia melayani dengan sangat maksimal, mengedepankan kepuasan pelanggan dengan mengedepankan kepentingan dan kesopanan pada pelayanan, ya etika dan lain-lain. Ketika karyawan itu engage, maka karyawan itu akan mengatakan yang baik-baik saja tentang organisasinya, sehingga secara langsung dapat meningkatkan kepuasan pelanggannya. Kemudian perusahaan mempertahankan orang-orang yang terbaik. Dengan demikian, pada saat organisasi itu memiliki karyawan yang engage, maka pada saat itu juga organisasi memiliki karyawan yang sangat baik. Tentu ini sangat menguntungkan buat organisasi karena dengan demikian akan memiliki karyawan yang sangat. Oke, Ibu akan bertanya kepada Aptrin. Mana Aptrin? Oke, Aptrin, bisakah dijelaskan oleh Aptrin kepada Ibu apa saja sih yang mendorong seseorang itu untuk engage? Seseorang itu untuk terlekat pada organisasi dan pekerjaan. Ada yang mau mengambil pertanyaannya? Dijawab? Tadi kayaknya Ibu jelaskan. Apa yang membuat seseorang itu engage? Ada? Tadi yes. Namanya siapa yang tadi? Lydia. Tadi dari yang udah dijelasin ada beberapa faktor yang dapat membuat karyawan agar engage. Yang pertama perilaku atasan, yang kedua pemerhatian karir karyawan dari atasan, yang ketiga pemaknaan kerja, yang keempat work-life balance, kemudian ada hubungan yang baik antara atasan ataupun sesama karyawan, budaya kerja yang sehat, pendapatan yang sesuai, kemudian ada penghargaan, terus ada supportive team, dan terakhir ada feedback. Oke, good. Very good. Tepuk tangan buat teman kita. Artinya mendengarkan, ya. Jadi ada tadi 11 effective drivers of engagement in the workplace. Itu jawabannya. Oke, next. Dicatat Andi namanya. Ini yang jawab. Oke, Divania Bazrina. Mana Divania Bazrina? Oke, Divania Bazrina. Ketika karyawan itu engage, ya, ketika karyawan itu engage, ada 3 perilaku yang akan diperlihatkan oleh karyawan itu. Apa kira-kira? Ada 3 perilaku yang diperlihatkan oleh karyawan engage. Ada yang tahu? Oke, banyak. Oke, yang di sana deh yang duluan, banyak soalnya. Ada 3 perilaku Bu. Yang pertama
memiliki keterlekatan pada organisasi pada umumnya secara konsisten, Bu. Dan stay, mereka memiliki keinginan yang kuat untuk tetap tinggal di organisasi. Yang terakhir ada strive, mereka tuh berjuang untuk kelangsungan dan kemajuan organisasi sendiri. Oke, good, tepuk tangan. Jadi gampangnya, ketika karyawan itu engage akan memperlihatkan 3 perilaku, yaitu tadi sudah Ibu katakan, say, stay, and strive, atau kita dapat singkat menjadi 3S. Good. Kemudian Ibu mau bertanya kepada Naswa Alvita Ardini dulu. Mana Naswa? Mana? Oke. Naswa, coba jelaskan kepada Ibu, ada 3 tingkatan dalam keterlekatan pada pekerjaan. Apa saja itu? 3 tingkatan dalam keterlekatan atau dalam engagement dalam pekerjaan. Nanti sebelum. Bisa? Ada 3 tingkatan dalam keterlekatan pada pekerjaan. Yang pertama itu ada association, menggambarkan kondisi menyenangkan bagi seseorang di waktu pekerjaan yang sulit. Terus yang kedua itu ada situation, yaitu situasi seseorang melibatkan dirinya saat di perasaan antusias, kebahagiaan, inspirasi dan kebanggaan. Terus yang kedua itu ada situasi ketika energinya nampak jelas saat pekerjaan tersebut. Oke, good, tepuk tangan. Oke, terakhir pertanyaannya Ibu berikan kepada Rizyanti Yunita. Oke, Rizyanti, bagaimana sih cara mengukur engagement? Tadi yang dijelasin ada survei keterlibatan karyawan, ada survei nadi atau mengumpulkan feedback, serta ada survei siklus hidup karyawan. Boleh dijelaskan satu-satu? Ada yang mau menambahkan? Oke, di belakang. Sweet deh. Oke, silakan. Tadi survei keterlibatan karyawan itu berisi pernyataan untuk mengukur sejauh mana karyawan merasa dihargai di perusahaan. Lalu ada survei nadi, ini mengumpulkan feedback atau waktu nyata tentang topik apapun dan kapan saja. Lalu survei siklus hidup karyawan mengumpulkan feedback dari karyawan tentang momen penting selama ibadah. Oke, good, tepuk tangan. Oke, Ibu akan bertanya kepada Thalia Amelinda Setiawan. Oke, Thalia, coba jelaskan Thalia. Kira-kira menurut Thalia, ketika Thalia bekerja dalam perusahaan, gitu ya, dan Thalia sudah engage pada perusahaan, apa yang Thalia harapkan? Ketika Thalia sudah bekerja dalam perusahaan dan Thalia itu sudah merasa engage dengan perusahaan di mana Thalia bekerja, apa yang Thalia harapkan pada perusahaan itu untuk Thalia? Ayo dibantu oleh Wahyu. Oke, menurut Wahyu bagaimana ketika Wahyu sudah bekerja dan sudah engage, apa yang Wahyu harapkan pada organisasi? Untuk Wahyu. Oke, dibantu oleh Tanya Atala Maulitia. Mana? Apa Tanya?
ketika tanya sudah bekerja, sudah engage pada organisasi dan pekerjaan, apa yang Tanya harapkan organisasi pada Tanya? Feedbacknya untuk saya. Yes. Ayo, Andi, Tadi yang 11 bukan? yes. Yang tadi 11 yang dijelasin sama Iki ya? Tadi 11. Dan apa yang diharapkan organisasi itu pada diri kalian jika kalian jadi karyawan? Oke? Kalau kita udah engage, kita tuh mau perusahaan itu memenuhi hak kita sebagai karyawan. Misalnya apa saja? Kayak mungkin promosi kenaikan jabatan. Kalau misalnya kita udah bagus di dalam kerja, ya kita mau promosi jabatan. Oke, good. Tepuk tangan. Ya, bagus banget. Itu Ibu memancing daya analisis kalian berpikir. Perhatikan, keseimbangan kerja perhatikan, diberikan kesempatan untuk diberdayakan, ditrainingkan, diberikan waktu untuk meningkatkan pendidikan, ya, kemudian direkognisi dan lain-lain. Ya, jadi feedback yang nyata organisasi kepada diri kalian ketika kalian engage. Oke, thank you semuanya. Hari ini mata kuliah kita sudah selesai. Terima kasih buat yang bertanya, juga terima kasih buat yang tadi presentasi.